Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inga Dita Pradina. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 8 kelas 4I Fakultas Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah IPA SD2 dengan dosen pembimbing Ibu Dara Fitra, SPD MPD. Adapun tugas yang akan kami selesaikan kali ini adalah pemaparan media berdasarkan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang makhluk hidup, terkhususnya adalah penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 8. Saya sendiri Inga Dita Pradina. Ada rekan saya Emi Fauzia Siregar, Juwita Dewi, dan Amalia Pancarani. Ya, segitu saja perkenalan dari kelompok 8. Saya akan langsung menjelaskan materi kami. Yang pertama adalah makhluk hidup. Jadi, teman-teman bisa membacanya di dalam video ini ya, di layar video ini. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis ini, makhluk hidup saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya adalah manusia selalu membutuhkan makanan yang bersumber dari hewan dan tumbuhan untuk bertahan hidup dari lingkungannya. Kemudian hewan juga membutuhkan manusia untuk merawat dan menternakannya. Tumbuhan juga begitu, juga membutuhkan manusia. Maka dikatakan makhluk hidup dari ketiga jenis ini saling berinteraksi atau berketerkaitan. Yang kedua adalah ciri dan karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Setiap makhluk hidup pasti bernapas. Manusia bernapas dengan alat pernapasannya disebut paru-paru. Kemudian hewan juga ada yang bernapas dengan paru-paru, dengan kulit, trakea atau insang. Tumbuhan juga bernapas melalui batang dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bergerak dan berpindah tempat. Namanya makhluk hidup. Dia hidup, jadi dia mampu bergerak sehingga dia dapat berpindah tempat. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Artinya kalau manusia dia peka terhadap rangsangan, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan karena dia berkaitan dengan yang nomor 5, agar dia mampu tumbuh dan berkembang. Yang kelima adalah bereproduksi. Artinya setiap makhluk hidup mampu memiliki keturunan. Yang keenam, beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, mengalami ekskresi atau sisa-sisa pencernaan yang biasa kita sebut kotoran. Jadi dalam kotoran hewan itu bisa sebagian dijadikan pupuk untuk menanam tumbuhan. Tumbuhannya bisa sehingga tumbuhan jika dia berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik, menjadi sumber makanan yang baik juga bagi manusia. Yang ketiga adalah penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama adalah herbivora. Pasti kita tahu herbivora itu adalah hewan berdasarkan makanannya, yaitu memakan rumput. Yang kedua, karnivora, hewan pemakan daging. Yang ketiga, omnivora, hewan pemakan segalanya. Jadi kalau karnivora tadi, dia memakan rumput, contohnya adalah sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Kemudian karnivora pemakan daging, otomatis kita pasti tahu ini adalah hewan buas ya. Seperti harimau, singa, kucing juga termasuk karnivora. Dan omnivora adalah pemakan segalanya seperti ayam. Manusia juga dikatakan omnivora karena manusia juga memakan segalanya. Ya, demikian penjelasan dari kelompok 8. Saya berharap kalian semua mengerti dan paham tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf dan kami sangat membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman yang telah menyaksikan video ini untuk membangkitkan kami, semangat kami, dan memperbaiki kesalahan kami di kemudian hari. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.